Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabatku semua yang Allah muliakan. Kita semua satu keluarga. Karena kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sama terhadap negeri kita. Bahwa negeri ini adalah bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjaganya bersama-sama. Allah telah memberikan karunia kemerdekaan kepada kita agar kita menjadi insan yang hakiki. Karena di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Dan kita diminta untuk memaknai kemerdekaan ini agar kita menegakkan keadilan, karena kemerdekaan tanpa sebuah keadilan tidak ada bedanya dengan penjajahan. Dan karena itu, risalah terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita sebagai hambanya, yaitu risalah kemanusiaan. Inti peradaban Islam adalah peradaban kemanusiaan. Tidak dianggap seorang muslim yang sebenarnya, sekalipun dia soleh secara ritual, tetapi ketika ternyata dia tidak punya ruh kemanusiaan, maka dipertanyakan imannya, dipertanyakan ibadahnya. Banyak sekali dalam hadis yang menyebutkan tentang wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Orang yang tidak bisa memberikan rasa aman terhadap tetangganya. Ini salah satu contoh tentang kemanusiaan dalam Islam. Dan setiap kezaliman dalam Islam sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah sendiri dalam hadis qudsi menegaskan, sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbuat apa saja, tapi khusus untuk kezaliman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan terhadap dirinya sendiri. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Sahabatku semua rahimakumullah, kita bertemu pada malam ini karena kita ingin mengevaluasi diri kita. Kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada suatu bencana yang menimpa suatu kaum kecuali karena dipanggil oleh dosa-dosa yang ada di tengah-tengah kaum itu sendiri. Maka kita harus mengakui di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita meniru para nabi dahulu. Bagaimana mereka keluar dari berbagai macam bencana. Meniru Nabi Yunus alaihissalam. Mengakui dosa-dosa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan kehambaan yang penuh dengan dosa. Ini seorang nabi. Dia mengakui bahwa aku telah berbuat dosa. Ketika Nabi Yunus ini dalam perut ikan, secara akal mustahil Nabi Yunus bisa hidup karena sudah masuk ke dalam perut ikan. Tapi subhanallah, kejujuran iman yang mengantarkan tasbih Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini membuat seluruh malaikat di seantero langit sibuk mencari di mana ini hamba yang bertasbih. Lalu para malaikat itu tidak menemukan dan akhirnya lapor kepada Allah, ya Rabb, inni sami'tu abdan min ibadika yusabbihuk walam adri aina huwa. Aku telah mendengar hambamu bertasbih dan aku tidak tahu di mana dia, ya Allah. Nah, ini bukti bahwa malaikat tidak tahu yang gaib kecuali Allah memberitahukan. Lalu Allah menjawab, ala tadri huwa abdi Yunus. Apakah kau tidak tahu? Itu hambaku, Yunus. Aina ya Rabb? Mana dia? Fi batnil haut, kata Allah, di perut ikan. Dan seketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan ikan itu, ya haut, la ta'kul lahu lahma, wa la tahshim lahu azama. Wahai ikan. Al-haut di sini maksudnya ikan besar. Wahai ikan besar, janganlah kamu makan dagingnya. Kulitnya sudah terkelupas. Kulit sudah terkelupas dengan pencerahan ikan itu. Yang tersisa daging dan tulang. Maka Allah SWT langsung perintahkan, ya Hud, la ta'kul lahu lahma, wa la tahshim lahu azama. Janganlah engkau makan dagingnya. Dan jangan kau hancurkan tulangnya. Seketika ikan itu langsung atas perintah Allah, dia menepi ke pantai dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dengan tanpa kulit sama sekali. Nabi Yunus terbentang di atas pasir. Lalu Allah perintahkan angin untuk berhembus membawa daun yaktin. Karena daun yaktin ini daun yang tidak disukai serangga. Sehingga dengan ditutup melalui daun yaktin, semut, lalat tidak hinggap di tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Allah SWT mengirimkan rusa yang sedang menyusui, dan Nabi Yunus alaihissalam setiap hari minum susu langsung dari rusa itu. Subhanallah, secara bertahap akhirnya kulit Nabi Yunus kembali seperti semula. Perhatikan, hal yang mustahil, musibah yang luar biasa menimpa Nabi Yunus. Tapi karena tasbih yang mendalam, lahir dari keimanan yang sangat mendalam, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbuat apa saja. Maka dalam situasi seperti ini, saudaraku rahimakumullah, tidak ada lagi yang lebih baik kita lakukan melebihi kita membacakan tasbih seperti Nabi Yunus alaihissalam. Mari kita baca bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saudaraku, apa yang menimpa saudara kita di Cianjur dan hari-hari ini yang menimpa saudara kita di Turkiya dan di Syria, ini bagian dari disebut musibah. Dari kata asoba yusibu. Artinya itu terjadi di luar kemampuan kita. Bukan kita yang menghendaki, tapi Allah yang menghendaki. Dan setiap peristiwa yang terjadi ada hikmahnya. Kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Janganlah sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Diceritakan bahwa ada seorang raja, dia tiba-tiba satu jari tangannya terputus. Satu musibah. Datang menterinya mengucapkan, kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Raja marah, dia mengatakan, kamu kurang ajar. Jariku hilang, kamu katakan baik. Akhirnya raja ini memasukkan menteri ini ke penjara. Karena dia kecewa dengan ucapannya. Masa yang hilang jariku kamu anggap baik? Maka raja menghukum menterinya. Suatu hari raja ini dia pergi memburu bersama pasukannya. Terjadi suatu tindakan yang salah. Dia masuk wilayah yang tidak boleh dia masuki. Ditangkaplah raja itu oleh pasukan di suku tersebut. Dan satu persatu dari pasukan itu dipanggang dan diserahkan kepada sesembahan mereka. Tinggal raja sendirian yang belum dipanggang. Ketika pas mau dipanggang, kelihatan ini cacat. Ada jarinya hilang. Nggak boleh. Sesembahan kita dapatkan hadiah yang cacat. Kalau begitu gimana? Lepaskan. Akhirnya raja dikembalikan. Karena untungnya jarinya terputus. Pulang ke kerajaan, dia ketemu dengan menteri yang di penjara itu. Dia ceritakan pengalamannya. Benar juga. Kalau jariku tidak terputus, aku sudah dipanggang. Sekarang raja bertanya, lalu apa kebaikan hikmah yang kamu dapatkan di penjara? Kata menteri itu, kalau aku tidak masuk penjara, aku ikut juga memburu sama raja. Dan aku kena panggang. Nah ini juga. Saya beruntung di penjara. Dan karena ini aku selamat. Nah teman-teman, artinya apa? Itu benar. Bahwa kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Jadi termasuk nih teman-teman, termasuk selain bencana alam yang terjadi ini, ada bencana-bencana lain yang berupa misalnya Islamofobia yang gak pernah berhenti, pembakaran terhadap Al-Quran, ya, yang itu mengusik hati kita semua dan sebagainya, ya, bulian, yang juga yang ini merupakan bagian daripada ya ujian umat Islam. Bagaimana kita cara menyikapinya, teman-teman, saudaraku rahimakumullah, para asatidz yang Allah muliakan. Saya mencoba merenung dalam surah-surah Al-Quran. Saya mencari jawaban. Apa rahasia semua ini bagi kita sebagai umat Islam? Apa maksud dari semua ini? Kok umat ini benar-benar mengalami goncangan luar biasa? Selain goncangan alam, ada goncangan politik, ada goncangan Islamofobia, dan seterusnya. Itu ada apa? Ternyata
ada satu surah dalam Al-Quran yang Allah turunkan pada saat Rasulullah bersama para sahabatnya di kota Mekah mengalami goncangan yang dahsyat. Mengalami penghinaan, bulian, Islamofobia. Nabi dituduh gila, majnun, kahin, dukun. Para sahabat yang masuk Islam, ada yang dibunuh, dimutilasi, ada yang disiksa, dibantai. Nabi termasuk diboikot sampai 3 tahun makan daun-daunan dan seterusnya. Itu sama. Subhanallah. Allah turunkan satu surah namanya surah Al-Hijr. Teman-teman, sahabatku semua rahimakumullah, coba saya ingin mengajak ya semua sahabat hari ini kita ingin merasakan apa sih pesan Allah dalam surah Al-Hijr ini sehingga diturunkan dalam kondisi umat ketika itu mengalami musibah yang beruntun gak pernah berhenti. Ada apa? Mari kita semuanya dimanapun Anda berada, wahai sahabatku, anggaplah surah Al-Hijr ini turun kembali kepada kita. Kita baca bersama-sama seakan surah Al-Hijr ini turun kembali kepada kita. Saya akan meringkas apa kandungan surah Al-Hijr ini. Sahabatku semua rahimakumullah, para guru yang Allah muliakan. Ternyata inti surah Al-Hijr adalah penguatan kepada hati umat Islam yang menerima surah ini, yang membaca surah ini, agar dia tidak pernah khawatir, tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa kecil hati, bahwa apapun musibah yang menimpa, apapun bulian, cercaan, ejekan yang menimpa, jangan sedikit pun merasa kecil hati. Di sini Allah membesarkan hati umat Islam, membesarkan hati kita, yang hari ini kita seperti menerima surah ini kembali, bahwa kata Allah, kamu jangan khawatir, aku yang akan menjaga kebenaran ini. Quranmu dibakar, aku yang akan menjaga Al-Quran. Kamu dihina, aku yang akan mengangkat derajatmu. Kamu disepelekan, aku yang akan membesarkan hatimu. Jadi surah Al-Hijr itu surah yang kalau kita baca dalam kondisi musibah, hati kita semua akan merasakan besar. Mari kita ringkas ya apa yang Allah pesankan dalam surah Al-Hijr. Jadi sebetulnya Al-Hijr ini kan mengkisahkan tentang Ashabul Hijr, yaitu kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh, yang mereka ini bersembunyi di balik rumah-rumah batu yang mereka pahat, dan mereka merasa aman dengan benteng rumah batu itu. Lalu mereka sombong, lalu mereka melawan Allah. Seperti itu perilaku orang-orang gak punya iman. Seperti itu cara mereka mengejek kebenaran. Maka kata Allah, itu aku hancurkan langsung. Nah ini ceritanya. Nah, maka Allah besarkan orang-orang beriman dalam surah Al-Hijr ini dengan menegaskan bahwa ingat kata Allah, kamu gak usah khawatir selama kamu bersama Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Di sini kata Allah, Quran bersamamu. Tahu nggak kata Allah? Itu sebetulnya orang-orang kafir itu, para pendurhaka itu, mereka sebetulnya tahu iman yang terdapat di hatimu. Mereka iri, ingin punya iman seperti yang kamu punya. Mereka ingin menikmati iman seperti iman yang kamu rasakan lezat itu.
Mereka iri. Kalau mereka tahu indahnya iman di hatimu, niscaya mereka akan merebut dan akan bongkar di hatimu itu. Nah itu. Kata Allah, Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimi. Itu. Mereka ingin seperti itu. Apa kata Allah? Kamu nggak usah repot dengan perilaku mereka yang mengejek kamu, menghina kamu. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Cuekin aja gitu. Jadi kalau mereka mengejek kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, kamu nggak usah hiraukan, nggak usah masukin hati. Jadi Allah sebutkan di sini bahwa kesenangan mereka itu hanya dua, makan dan bersenang-senang. Ya'kulu wa yatamatta'u. Itu kesenangan mereka. At-tamattu di sini segala kesenangan, mabok-mabokan, perzinaan dan segala macam, harta haram, itu yang mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan jaminan akan penjagaan terhadap agama ini, terhadap kebenaran ini, supaya dalam kondisi musibah apapun orang-orang beriman gak pernah goyah sedikit pun. Dia tetap kokoh. Pertama, Allah sebutkan penjagaan terhadap Al-Quran. Karena memang serangan sepanjang zaman yang akan menjadi sasaran untuk dihina, dibuli, dibakar Quran. Maka Allah menegaskan ayat ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka setiap kita kalau membaca ayat ini, udah tenang aja. Allah sudah menggunakan huruf taukid yang begitu banyak. Inna. Kemudian Allah menyebutkan wa inna. Terus kemudian lahu, takdim wa ta'khir. Lahafizun, lamu taukid. Ini semua bahwa nggak usah khawatir deh. Quran akan hilang. Dibakar dimanapun tetap Al-Quran terjaga. Artinya begini, teman-teman. Seandainya nih, semua kitab suci di muka bumi dibakar, yang tetap akan ada Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya terdapat apa yang tertulis, tapi terdapat di aplikasi-aplikasi tentang Al-Quran. Seandainya semua aplikasi dihapus dan semua HP dibakar, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ada. Karena jutaan hamba-hamba Allah yang menghafal Al-Quran. Jadi nggak mungkin hilangnya Quran. Yang kita khawatirkan adalah jangan-jangan perilaku umat ini dihinakan karena tidak bersungguh-sungguh ikut Al-Quran. Jangan-jangan umat ini menjadi tidak berdaya karena tidak bersungguh-sungguh bersahabat dengan Al-Quran. Kalau Qurannya sudah aman, kata Allah. Nah ini penjagaan yang pertama Allah sebutkan. Setelah itu Allah menyebutkan tentang penjagaan berikutnya. Penjagaan terhadap langit. Ya, perhatikan. Di sini Allah menyebutkan penjagaan terhadap langit. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Allah menjaga langit. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Penjagaan terhadap bumi. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا fiha min kulli syai'in mawzun. Penjagaan terhadap kehidupan. Wa arsalna riyaha lawaqih. Jadi Allah memperkawinkan antara bunga ke bunga supaya timbul pembuahan sehingga ada kelanjutan kehidupan untuk kehidupan manusia. Kebutuhan pokok Allah jaga. Kemudian penjagaan manusia. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Terhadap jin. Artinya apa? Kalau semua makhluk ini aku jaga, kata Allah, apalagi kebenaran yang kamu pertahankan, aku jaga. Ini makhluk ini aku jaga kok. Masa kamu khawatir dengan Quran? Masa kamu khawatir dengan iman kamu? Masa kamu khawatir dengan agama kamu? Aku yang akan menjaga, kata Allah. Tapi kata Allah, ingat, di tengah-tengah kamu itu ada perusuh yang tidak akan pernah berhenti menggoda kamu. Supaya lemah iman kamu. Di sini Allah sebutkan tentang kisah iblis. Maka
Kata Allah, qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu enggak bersujud? Di sini iblis menunjukkan kesombongannya. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku enggak mau bersujud kepada makhluk yang dibuat dari tanah, aku enggak mau, kata iblis. Ini iblis sombong. Karena iblis merasa bahwa dirinya diciptakan dari api. Dan dia merasa bahwa api lebih bagus daripada tanah. Itu kesombongan iblis. Maka, tapi Allah menjamin bahwa di antara hamba-hambaku ini ada hambaku yang aku jaga, kata Allah. Dan iblis pun tidak akan sanggup menggodanya. Siapakah mereka? Mereka adalah pribadi-pribadi yang ikhlas. Di sini Allah sebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Perhatikan bahwa dalam kita menjalani ujian hidup dengan segala macam warnanya, entah itu gempa bumi, entah itu Islamofobia, entah itu goncangan, segala macam yang membuat kita menjadi khawatir dengan diri kita, negeri kita, keamanan kita semua. Kata Allah, satu yang tidak boleh hilang dari diri kamu, ikhlas. Dan kalau kau masih punya jiwa ikhlas, aku akan turun tangan untuk menjagamu. Ini yang paling penting. Makanya setelah ini, Allah ceritakan tentang kisah-kisah pribadi yang ikhlas. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini pada ayat yang ke-51. Allah tentang keikhlasan Ibrahim alaihissalam. Dan Allah sebutkan di sini kabar gembira untuk Ibrahim bahwa ketika seorang hamba jujur ikhlas kepada Allah, Allah beri kabar gembira. Sekalipun itu mustahil. Nabi Ibrahim mustahil punya anak karena sudah tua. Tapi Allah bisa membuat yang mustahil terjadi. Maka Allah kasih kabar gembira di sini, inna nubashshiruka bighulamin alim. Karena keikhlasan Ibrahim alaihissalam. Qala abasyartumuni ala an masaniyal kibaru fabima tubashshirun. Aku sudah tua. Mana mungkin aku punya anak? Sampai Ibrahim pun sendiri juga ragu bisa punya anak gitu. Qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Di sini bahwa jangan kamu ragu dengan apa yang Allah sudah pastikan. Artinya apa? Bagi orang yang ikhlas, dia dalam kondisi musibah apapun tetap optimis. Tetap dia punya kepribadian. Kisah yang kedua, Nabi Lut alaihissalam. Di sini Nabi Lut diceritakan oleh Allah keikhlasannya dalam berdakwah dan ketegasannya dia sampai mengatakan kepada kaumnya, qala innakum qaumun munkarun. Maka di situ kemudian Allah beri penjagaan terhadap Nabi Lut dengan cara apa? Allah menghancurkan kaumnya yang durhaka itu. Ayat yang ke-73 Allah firman, fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Allah mengadab mereka. Kisah yang ikhlas yang ketiga, Nabi Syuaib. Allah mengadab kaumnya yang merusak sistem ekonomi pada masa itu, di mana mereka mencuri timbangan. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa innahum labi imamin mubin. Jadi Allah mengadab mereka. Allah menjaga kebenaran. Terus yang terakhir, yaitu Allah menyebutkan tentang kisah Ashabul Hijr, yaitu kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihi salam, di mana sekalipun mereka, ini perhatikan, menggunakan kekuatan materialisme sehebat apapun yang tidak tertandingi. Apa kata Allah? Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Mereka merasa aman dengan kekuatan materi itu. Kata Allah, Allah tidak akan pernah membiarkan kemungkaran itu bertahan. Fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Artinya, sahabat rahimakumullah, dalam menjalani hidup yang penuh dengan musibah ini, tetaplah bersama Allah. Caranya bagaimana? Tetaplah bersama Al-Quran. Makanya Allah tutup pada bagian akhir surah Al-Hijr. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
Masih kurang apa kamu? Kok kurang yakin? Kok goyah iman kamu? Kok kurang kokoh pribadi kamu? Padahal kamu punya Al-Fatihah dan punya Quran. Ini yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di muka bumi, kata Allah. Cukuplah. Kalau kamu sudah punya Al-Fatihah, punya Quran, janganlah bergantung kepada yang lain-lain lagi. Kalau seperti ini cara beriman hamba-hamba Allah SWT, maka semua musibah apapun akan mendapatkan solusinya. Lalu kemudian, Allah mengingatkan bahwa ternyata musibah ini sering terpanggil karena mereka menjauh dari Quran. Allah ingatkan ini yang sering terjadi. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Jadi banyak masih orang yang berpaling dari Quran. Makanya kemudian Allah menutup dengan pesan yang paling pokok bahwa dalam kondisi menjalani hidup yang penuh ujian, maka perbanyaklah bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika, perbanyaklah sujud, wa kun minas sajidin, dan lakukan ini sampai kau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Seperti ini Allah SWT mengajarkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di saat mereka menjalani musibah itu. Dan suasana itu terjadi kembali kita sekarang. Berbagai macam ujian, cobaan, dan sebagainya macam. Penindasan, dan segala macam terjadi di mana-mana. Nah, surah ini seakan-akan turun kembali kepada kita. Ayo kita baca surah ini berkali-kali. Agar iman kita semakin mantap. Dan kita semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.